dengan kesombongannya itu, si sosok nenek-nenek ini mengganggu dan dia sampai yang manusia itu sampai ketakutan, sangat ketakutan sekali, bahkan sampai sakit gitu. Oke, baik. Berarti sosok ini sudah ada bahkan dari semasa bangunan ini aktif. Iya. Sedangkan sekarang setelah 20 tahun ditinggali seperti yang kita lihat sama-sama ini banyak tanaman, kenapa sosok ini tetap berada di tempat ini? Dia bilang dia nyaman di sini. Bahkan dia bilang saya akan mengganggu jika ada manusia yang melakukan hal-hal negatif di sini. Bahkan dia bilang saya sempat menjelma, sempat menduplikasi sosok ibu-ibu dengan kebangsaan Tionghoa itu di bangunan itu. Oke, jadi memang rata-rata sosok-sosok yang menempati tempat ini adalah sosok yang bisa menduplikasi wujud-wujud lain Betul yang banget, menyerupai betul banget, manusia. betul banget. Apa yang udah mulai dirasain mungkin, Kak? Awas, awas, awas. Kenapa, Kak? Awas. Boleh diceritain? Awas, hati-hati. Ada sosok siluman tapi menempel di dinding. Kayak kalau yang saya lihat model kayak hewan cicak, tapi bukan cicak. Dengan dia lidahnya itu sangat panjang sekali, menempel saat ini hanya satu. Dipas banget, dipas banget sini. Maaf. Nah, dia bilang dia sambil, tapi wujudnya wujud manusia, tapi dia menempel. Siluman yang suka mengganggu juga jika ada manusia yang melakukan hal-hal negatif juga di bangunan ini. Sama dengan si sosok nenek-nenek yang tadi kita temuin. Walaupun dia mukanya sangat-sangat jelek, tapi dia, kalau saya bilang lebih ke segi pandang positif ya. Karena dia tidak suka adanya kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan hal-hal negatif. Karena memang mungkin bagi sebagian orang banyak yang menyalahartikan tempat-tempat kosong seperti ini untuk dimanfaatkan hal aneh-aneh. Ya. Mulai dari mencari hal yang bersifat duniawi, entah itu kekayaan atau bahkan sampai ke tindakan asusila. Betul. Dan mereka merasa terganggu Betul dengan perbuatan manusia yang seperti itu. Iya. Ayo balik lagi kita. Balik. Oke. Apa kaitannya antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui, Kak? Itu tidak ada hubungannya, Tasya. Hanya sebagai penunggu wilayah di sini aja. Tapi gimana dengan gangguan-gangguan yang dirasakan oleh masyarakat setempat bahkan ketika bangunan ini masih aktif? Nah, sebenarnya gangguan-gangguan itu kan ada sebab musababnya yang tadi dibilang sama sosok nenek itu, bahkan sosok siluman itu dia bilang kita mengganggu jika ada manusia yang sombong, apalagi suka melakukan hal-hal yang negatif di bangunan ini ataupun di wilayah bangunan ini kayak gitu. Oke. Tapi meskipun sosok ini nggak ganggu, seperti yang kata Kakak, Tasya mulai ngerasa nggak nyaman, kita pindah mungkin ke tempat lain. Oke, siap ya. Pemirsa, hasil penelusuran malam hari ini kita sudah mendapat sebuah garis besar yang sangat jelas sekali. Puzzle teka-teki sudah semakin tersusun antara satu dengan yang lain, di mana memang bangunan yang sudah lama kosong mengundang adanya sosok-sosok atau makhluk tak kasat mata untuk menempatinya. Tapi sekali lagi, kehadirannya, eksistensinya tidak semerta-merta untuk mengganggu manusia, melainkan terpancing dengan adanya tindakan manusia itu sendiri. Kalau untuk keadaan sendiri, kira-kira malam hari ini, titik uji berani yang paling cocok di sebelah mana, Kak? Di dalam bangunan ini sih, Tasya. Ini sangat cocok sekali. Kalau gitu langsung kita jemput aja sahabat uji berani. Siap. Yuk. Tuntas sudah penelusuran kami malam ini dengan memilih bangunan rumah sebagai lokasi uji berani. Lantas, apakah uji berani kali ini merasakan eksistensi dari semua sosok astral yang ada di sini? Oke, Alin, sebelum kita lebih lanjut lagi, Tasya mau tahu motivasinya untuk ikutan uji berani malam hari ini adalah? Uji keberanian aku dalam hal-hal mistis sih. Oke. Sekali lagi Tasya tanya, Alin sudah siap untuk melakukan uji berani malam hari ini? Siap. Oke, tim, matikan lampunya. Sahabat uji berani kita,
baru aja membuka penutup matanya. Oke, mungkin sekarang sudah ada makhluk lain. Makhluk lain ini sejauh ini sih belum ada ya. Oke. Belum ada. Tapi emang nenek-nenek itu mencoba untuk mendekati si sahabat kita ini sih. Barusan dengar kayak ada tumpahan pasir. Mulai tidak nyaman ya nampaknya. Dia selalu ngeliat ke arah sini. Ada apa ya di sebelah sini, Kak? Jadi karena itu sosok nenek itu yang tadi saya bilang sempat mencoba untuk lebih dekat lagi. Aduh, jangan ganggu aku. Aku barusan ngerasa kayak ada yang lempar batu gitu sih ke tebing gitu. Suara lemparan batu. Karena memang sebelumnya itu kenceng banget loh. Itu kenceng banget loh. Tiba-tiba Oke. kayu yang ada di sana jatuh. Kayaknya aja benda mulai bergerak-gerak. Iya. Jadi emang sosok anak kecil ini yang lebih iseng sih sebetulnya. Barusan aku ngedengar kayak ada yang ngelempar batu ukuran kecil segini kayaknya deh. Itu ngelempar ke arah tebing di dekat aku. Aku barusan dengar suara orang lagi kayak habis bangun tidur gitu sih. Kayak kedua kalinya aku dengar kayak merintih gitu sih. Oke, suara lagi. Tapi emang ini gangguannya emang lebih ke sosok anak kecil. Jangan sih. ganggu saya. Ini udah ketiga kalinya dengar suara rintihan itu lagi sih. Seperti suara rintihan. Iya. Dari anak kecil itu juga mungkin. Bukan, beda. Ini ada sosok wanita. Tapi sebelumnya kita nggak temui ini sosok ini Di sebelah mana? di toilet. Oke, dari arah toilet. Iya. Alin! It's okay, tenangin diri kamu. Tenang, atur nafasnya ya. Sudah merasa lebih baik? Alin, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Kamu sudah melakukan segala sesuatunya dengan sangat baik. Boleh diceritakan mungkin pengalaman atau apa yang kamu rasakan ketika melakukan uji berani di tempat ini? Suara-suara aneh sih yang ngeganggu gitu. Terus kayak di daerah sana tuh kayak paling kayak mencolok gitu loh. Kayak sering banget aku lihat gitu. Lihat, kamu melihat apa? Boleh diceritakan? Kayak seperti barang-barang berjatuhan gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Alin. Kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Kita ke tempat yang lebih nyaman buat kamu ya. Yuk. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami malam hari ini dan membuktikan bahwa tempat ini memang memiliki sosok-sosok penunggu. Bahkan semenjak bangunan ini masih aktif. Dan kerap kali kehadirannya dirasakan mengganggu warga. Dan itu dikarenakan tindakan dari manusia itu sendiri. Saksikan penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, dan juga mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di JTV.